Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Alhamdulillah cinta gitu ya guys. Oke guys, ini ya kan channel saya tuh kan berisi tentang informasi ya, informasi dan juga edukasi seperti itu ya guys, yang sekiranya bermanfaat untuk kalian. Oke, nah kali ini yang ingin saya bahas ya, janganlah kita saling kayak saling menghujat lah, saling mencaci lah, udah gitu, apalagi menilai kehidupannya orang lain gitu. Maksudnya itu kayak para penggemarnya terlalu menggemarkan sesuatu, terlalu mengidolakan sesuatu. Lihat dulu idolanya itu kayak mana ya. Karena kenapa saya bilang kayak gitu, lihat dulu siapa yang kamu idolakan gitu. Lihat dulu, kalau yang kamu idolakan itu berbuat zina, kalau yang kamu idolakan itu berbuat yang tidak baik, nanti bisa jadi ya masuk ke dalam alam bawah sadar kamu, pikiran kamu. Bisa jadi kamu menganggap hal seperti itu tuh hal yang dilakukan oleh idola kamu itu hal yang wajar dan lumrah, padahal itu adalah dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Contohnya, saya langsung aja ya, saya nggak bakalan nyebut artis ataupun siapa itu ya. Jadi judulnya gini, hati-hati dengan yang kamu idolakan gitu ya, karena idolamu itu menentukan nanti bagaimana kamu gitu kan. Jadi kalau mengidolakan lah cukup, kayak mengidolakan Nabi Muhammad boleh, mungkin yang suka drakor boleh mengidolakan kecantikan mereka, ketampanan mereka, sah-sah aja. Tapi ingat, kalian harus melimitasi atau membatasi gitu. Kenapa? Jangan sampai dijadikan trends ya. Dianggap lumrah. Jadi melakukan, kalau orang luar sana maklum, karena kita cek kamu agamanya apa, seperti itu. Kalau kita umat Islam, kalau kamu umat muslim gitu ya, jangan menganggap hal itu hal yang patut dicontoh atau ditiru. Maksudnya apa kak? Maksudnya seperti ini, misalnya trending yang di luaran sana kan, kayak dracin atau drakor itu kan bikin anak dulu gitu ya, bikin anak dulu baru dinikahi gitu. Nih di dalam Islam gimana kak? Di dalam Islam itu kan juga ada yang kayak gitu, setelah dihamili dulu lalu dinikahi. Hukum saya hanya menyampaikan ya, beligu ani walau ayah. Jadi siapapun yang menemukan video saya ini beruntung, tolong sebarkan, kasih tahu ya. Apalagi sama orang yang jadi wali nikah atau di KUA atau dimanapun itu ya. Ini wajib, jadi ilmu itu wajib guys ya. Siapapun itu, bukan karena, jadi kita itu berilmu bukan karena orangnya cantik, bukan karena dari kalangan atas, bukan karena dia itu terkenal dan lain sebagainya. Jadi ilmu itu boleh diambil dari siapa saja, sekalipun itu dari anak kecil, dari omongan anak kecil, kamu sok tahu gitu. Misalnya ada yang lebih tua dari saya, lebih sesepuh, tapi kalau Allah yang mengizinkan memiliki ilmu itu adalah yang muda gitu kan. Jadi kamu tetap harus mengambilnya. Dan bahkan di hadis pun diceritakan bahwasanya kamu mengambil ilmu itu, walaupun yang menyampaikan ilmu itu adalah seorang yang wajahnya kusut, rambutnya nggak terurus gitu, rambut kusut, lalu pakaiannya lusuh, tapi dia ketika ngomong mengatakan sesuatu yang bermanfaat, mengatakan sesuatu ilmu, ya kamu harus mengambilnya itu. Karena apa? Karena itu dari Allah gitu. Saya yang di sini ingin menyampaikan, ingat ya, yang kalian idolakan, misalnya apalagi artis-artis Indonesia, nauzubillah min dzalik ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, hati-hati memilih idola seperti itu ya. Jadi teman-teman harus diketahui dulu, jangan bangga. Saya tuh gimana ya, artis yang satunya ini, satunya menghujat yang satunya mendukung ini, menghujat satunya. Halo, orang Islam, orang iman nggak kayak gitu ya. Dan saya ini tidak artis-artis, saya tidak suka dengan yang namanya berita-berita selebritis dan apapun itu, karena emang saya orangnya tidak suka gosip. Cuman kebetulan lewat di beranda saya scroll, tiba-tiba lewat
apalagi ini gitu kan. Nah itu kan perlu diberikan edukasi. Oh mungkin mereka tidak tahu, makanya saya memberikan edukasi. Edukasinya apa kak? Jadi jangan sampai apa ya, dibanggakan, oh lebih mewah ini dong, di ini dong, di begitu dong, nauzubillah min dzalik gitu loh. Bayangin melakukan apa ya istilahnya itu nggak bermoral banget gitu, makanya nggak dipilih gitu, makanya nggak nikah sama dia gitu kan. Kenapa? Karena orangnya nggak bermoral gitu ya. Kalau orang menentukan orang baik, orang baik itu ada banyak. Orang baik sesuai dengan syariat Allah atau baik dalam hal keburukan. Contohnya gini, nih gue punya uang 1 miliar, ke diskotik yuk. Menurut kamu itu baik nggak? Ke diskotik yuk, yuk kita ngedugem, yuk kita minum-minum. Di dalam Islam, homer itu dilarang, apalagi ngedugem, apalagi sampai melakukan perbuatan zina gitu ya, nauzubillah min dzalik. Nah, yang menjadi trending topik di sini, hai kaum muslimin ya, buka ya otaknya ya, semoga Allah ngasih hidayah gitu ya. Semoga saya doakan karena ya bismillah rabbi shroli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Semoga kalian bisa paham apa yang saya sampaikan ya. Jadi sangat risih sih sebenarnya saya, masa orang kayak gini diidolakan, dibangga-banggakan, itu kayak gitu ya, kayak gimana gitu, di mana sih agama lu gitu kan. Nah makanya di sini teman-teman, jadi di dalam Sahih Bukhari itu, bukan menurut saya ya, bukan saya, tapi saya menyampaikan hadis sabdahnya Nabi. Sabdah Nabi itu ya, perkataan Nabi itu disebut dengan hadis ya. Hadis itu kan ada yang meriwayatkan. Hadis ini hadis sahih. Sahih itu artinya yang ingatannya kuat, para alim ulama yang benar-benar terpercaya gitu ya. Ini di dalam hadis Sahih Bukhari. Seandainya saya belum mengkaji itu, belum sampai pada itu, niscaya saya pun juga tidak tahu. Saya tahu karena saya diberitahu, karena saya belajar. Seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati ya memilih idola kalian ya, berhati-hatilah ya. Apalagi jangan, karena idola itu mempengaruhi perilaku kalian gitu kan, membanggakan dosa mereka gitu. Nauzubillah. Kan ada artis dengan bangganya dia memamerkan, dia bikin anak dulu itu dosa sayang ya. Lalu dinikahi, bangga dia punya anak, lalu menikah dari hasil zina. Nah yang perlu kalian tahu, hukumnya dalam Islam itu nggak boleh ya. Misalnya nih, kalian sudah berzina sama tuh orang ya, orang itu kalian zinai, terus dia itu punya anak, terus sama kalian dinikahi, bagaimana kak hukumnya? Terus dibilang anaknya ini anak haram lah. Anaknya selalu emang anak haram, itu kan hanya apalah istilahnya, predikat ya, anak dari hasil di luar nikah. Lalu kalau dinikahi terus punya anak lagi, apa jadi sah? Ini ya perlu diluruskan teman-teman. Di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, dalam periwayatannya ya, di hadis Sahih Bukhari itu sudah dijelaskan bahwasanya orang yang melakukan zina itu, kalau dia itu punya suami atau dia itu punya istri, istilahnya masih punya pasangan yang sah, lalu melakukan pelanggaran zina, itu dihukumi hukum ranjam. Ranjam itu dilempari batu sampai mati gitu ya, dilempar terus, sama dipendem, separuh tubuhnya dipendem di dalam tanah lalu dilempari batu sampai dia meninggal. Seperti itu namanya hukum ranjam. Tapi kalau misalnya yang melakukan zina itu adalah sama-sama bujang, maka harus didera dengan 100 kali cambukan dan diasingkan, masing-masing diasingkan, bukan dinikahi. Nah, lalu ada di situ keterusannya. Lalu bagaimana kak? Sama orang yang hukumnya, ini kan ada yang nanya, hukumnya orang yang melakukan zina, punya anak di luar nikah, lalu dinikahi, hukumnya apa kak? Hukumnya ya, ini bukan menurut saya ya, tapi
sesuai dengan riwayat hadis ya, sabdanya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan hukumnya itu tetap dihukumi zina seumur hidup. Selama kamu masih bersama orang yang kamu zinai lalu kamu menikah, melakukan zina dulu lalu menikah, itu hukumnya tetap dihukumi zina seumur hidup. Lalu solusinya bagaimana, Kak? Kalau kalian orang yang beriman, kan banyak yang nggak tahu ya, termasuk, mohon maaf ya, termasuk ya orang yang menjadi kalau bahasa Maduranya itu motin, orang yang menjadi KUA, orang yang menjadi pengurus atau petugas pernikahan ya, harusnya mereka tahu tentang hukum ini gitu, harusnya. Tapi kebanyakan saya lihat itu minim sekali orang yang membahas hal yang saya bahas ini gitu. Makanya saya mau bahas lagi hukumnya zina seumur hidup. Lalu bagaimana, Kak? Cara mengatasinya yaitu dipisahkan, cerai ya, wajib bercerai. Itu kan perintah agama gitu, jadi kita wajib melaksanakan. Terutama kalian mau murtad boleh silahkan gitu ya. Di dalam agama Islam gak boleh. Kalau bersatu tetap dihukumi zina seumur hidup. Jadi selalu melakukan zina, bukan menjadi pahala lagi gitu. Menjadi pahala itu kalau kalian belum pernah melakukan hubungan suami istri lalu menikah, itu baru jadi sah. Tapi kalau kalian sudah melakukan hubungan intim bahkan sampai melahirkan anak di luar nikah, itu hukumnya terus dinikahi, hukumnya zina seumur hidup. Seperti itu, bukan kata saya, tapi berdasarkan riwayat hadis Sahih Bukhari, sabdanya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kalau nggak percaya silakan tanya yang hafal periwayatan hadis ingatannya tajam yang saat ini saya coba, kalian bisa tanyakan sama Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Wah gitu, Ustadz Abdus Somad. Silakan tanyakan tentang ini. Itu ada hadisnya di dalam Sahih Bukhari. Nomor hadisnya berapa saya dilupakan, tapi ini pernah saya bahas, pernah saya kaji. Jadi hukumnya seperti itu, harus dipisah. Kalau udah terlanjur ya pisah gitu. Kalau bisa ya laksanakan itu hukumnya, didera 100 kali cambukan masing-masingnya kalau memang sama-sama lajang. Kalau yang satu lajang, yang satu sudah ada pasangan gimana? Ya berarti satunya dihukum zina muhson ya. Kalau yang sudah ada pasangan ya udah diranjam itu ya kalau mau melaksanakan hukum Islam ya. Nah, tapi sebenarnya hukum Islam itu syariatnya dari dulu sampai akhir zaman harusnya ini, tapi karena ini ya, kenapa negara kita amburadul, umat banyak Islam, banyak agama Islam tapi kacau balau di negaranya ya karena itu. Karena kebanyakan apalagi pemimpin-pemimpinnya yang membuat undang-undang dan yang membuat aturan itu tidak sesuai, tidak tegak lurus dengan Al-Quran dan hadis. Jadinya gitu. Kalau semuanya tegak lurus sesuai dengan aturannya Allah Rasul, gak ada lagi yang namanya koruptor, gak ada lagi yang namanya orang miskin, orang kaya, gak ada lagi. Maksudnya karena apa? Karena kita saling, yang kan di dalam Islam orang yang berlebih hartanya wajib memberikan pada orang yang kurang mampu, dan seperti itu. Jadi kita saling membantu, jadi seimbang. Nah, tapi karena hukum yang ada di negara kita ini tidak sesuai gitu, banyak tidak sesuainya ya, bahkan bisa dibeli gitu ya. Maksudnya bisa dibeli dengan uang gitu ya, harusnya dihukum, harusnya dipenjara, jadi bisa bebas, bisa ya kayak gitu. Karena apa ya? Karena adanya fulus. Nah, jadi kalian hati-hati memilih idola, jangan terlalu gitu. Kalau mau milih idola itu jangan itu. Kalau milih idola itu supaya pilih yang agamanya baik, jadi agar apa? Agar bisa ditiru gitu, baru kalian idolakan. Kalau kalian cuma takjub, senang dengan artis A, B, C, D, monggo silahkan, namanya juga manusiawi.
cuman jangan terlalu berlebihan, sehingga karena saking senangnya kalian lalu mentoleransi dengan yang namanya dosa yang dibuat oleh idola kalian. Nauzubillah min dzalik gitu. Saya ini hanya menyampaikan. Adapun hidayah, jangankan saya, orang Nabi Muhammad SAW aja yang menyampaikan, pamannya yang baik lalu menyampaikan agar dia itu bisa masuk Islam, agar dia itu benar-benar mentaati aturan Islam, itu nggak bisa. Apalagi saya, ya hanya orang biasa gitu ya, hanya orang yang ya anggaplah bukan siapa-siapa, hanya sekedar tahu dan hanya ingin mengamalkan beligu anni walau ayah, jadi menyampaikan walaupun satu ayat gitu. Jadi biar kalian tahu, karena ya itu tadi ya, jangan jangan kayak gitu. Jadi didoakan artis kalian, kalau kalian seneng, ada yang kalian senengi, ada yang kalian kagumi, doakan idola kalian biar dapat hidayah gitu. Jadi jangan saling menghujat, yang satunya beginilah, yang satunya begitulah. Saya itu yang miris itu yang membanggakan punya anak di luar nikah, itu sangat miris ya. Yang awalnya kan dirahasiakan, ternyata punya anak di luar nikah, lalu dibangga-banggain anaknya, lalu dibanggakan atas hubungannya, nauzubillah min dzalik ya. Niscaya itu dilaknat Allah, dan itu hukumnya zina seumur hidup. Bukan menurut saya, tapi sesuai dengan hadis ya yang pernah saya kaji, seperti itu teman-teman ya. Ayo, jadi saya hanya mengedukasi ya. Adapun hidayah itu milik Allah ya. Adapun setelah tahu cuplikan video saya ini masih tetap seperti itu ya, terserah, karena kan yang membolak-balikkan hati, yang memberikan hidayah dan memberikan kesadaran itu kan hanyalah Allah semata gitu. Nah, saya sebagai manusia biasa hanya tugasnya menyampaikan. Emang wajib ya Kak? Wajib. Karena satu sama lain nanti di akhirat, nanti itu pasti akan ditanya, apa kamu belum tahu, belum pernah ketemu dengan seseorang yang menasehati kamu? Termasuk saya pribadi, kenapa saya bikin video ini ya, karena saya geram gitu loh, orang ini melakukan dosa kok malah bangga gitu. Dia itu hamil di luar nikah kok malah dibangga-banggain gitu, kok malah seneng. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Itu hukumnya zina seumur hidup. Ya, saya maklumi Kak. Yang paling miris itu sama penggemar-penggemarnya gitu, kok bangga punya idola yang melakukan hal yang seperti itu. Harusnya kalau kalian mengidolakan, yang doakan dia, bukannya mendukung. Orang yang mendukung, aku dukung ini, dukung itu, mendukung dosa, sama aja itu kalian mentransfer ya dosa juga, ikut dosa, karena kalian mendukung orang yang melakukan zina gitu. Ya nggak apa-apa, kayak ibaratnya kayak gitu, nggak apa-apa, bagus gitu. Allah kan maha pengampun. Iya, Allah akan mengampuni kalian kalau kalian yang pertama bertaubat. Kalian bertaubat gak? Terus sudah melakukan hubungan zina misalnya, lalu kan udah bertobat. Nah, hukumnya itu yang udah dijelaskan dari hadisnya Nabi, dari sabda Nabi itu apa? Harus dilaksanakan dulu dong perintahnya Allah, yaitu cerai. Ya nggak boleh digauli, bukannya disatukan, bukannya dikawini, bukannya dinikahkan sama yang melakukan zina ini, salah. Nah kan karena orang awam itu kan nggak ngerti, oke lah paham, karena nggak tahu tentang hukum ini gitu loh. Makanya ini tuh ilmu mahal ya. Makanya harusnya orang-orang yang bertugas di KUA, penghulu yang menjadi wali nikah ya, harusnya itu adalah orang-orang yang selain berakal, setidaknya tahu tentang hal ini. Harus tahu tentang hal ini. Jadi biar apa? Biar bisa mengedukasi. Jadi nanti kalau ada orang tuanya udah ini dinikahi ini, harusnya petugas pernikahan itu tanya. Bukan menikah hanya sekedar suka sama suka. Kalau di dalam Islam itu ditanya dulu, apakah pernah melakukan hubungan intim sebelum pernikahan ini? Seperti itu harusnya loh ya, kalau mengikuti syariat Islam yang sebenarnya. Kalau kita mengacu pada hukum Islam yang sebenarnya, harusnya tanya kayak gitu.
Nah, kalau jawabannya iya, makanya ini mau dinikahkan Pak, gitu. Misalnya orang tuanya seperti itu, gitu kan. Ya, harusnya ngasih tahu, oh ini Bu, kalau sudah melakukan pelanggaran had ya, kalau sudah melakukan zina ya, sudah melakukan hubungan intim Bu sebelum waktunya Bu, Pak, terus dinikahkan Bu, Pak, itu hukumnya ya, di dalam Islam hukumnya tetap dihukumi zina seumur hidup. Jadi berhubungan lagi, menikah itu tidak mengesahkan hubungan mereka sebelumnya, karena sebelumnya sudah melakukan pelanggaran zina gitu ya. Tapi hukumnya, lalu menikah itu hukumnya zina seumur hidup. Jadi kalau tetap sama orang ini, hukumnya ya tetap anak bapak, anak ibu, hukumnya bukan bukan ngacu mengarah pada ridhonya Allah, tapi pada murkanya Allah, karena selalu melakukan zina. Nah, ini kan yang banyak orang nggak tahu kan, banyak orang yang nggak tahu, termasuk pengurus yang jadi wali nikah ya. Coba suruh buka hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Sahih itu artinya terpercaya, diyakini ya, periwayatannya, matannya itu sahih itu kuat ya. Banyak orang yang nggak tahu di situ kan. Makanya karena saya geram, saya sampaikan ini. Oh mungkin ya, saya hanya mengedukasi ya, harusnya di KUA itu perlulah ya, jangan hanya mengandalkan orang dalam terus punya sokongan, punya fulus gitu bisa masuk di sana, itu nggak tahu lagi saya. Tapi ini kan hukumnya Allah ya, yang harusnya dilaksanakan gitu. Harus dipertanyakan, kamu sudah pernah melakukan hubungan intim nggak? Kalau sudah, lalu kamu bapak ibu yang anaknya dinikahkan dengan orang ini, hukumnya apa? Hukumnya dihukumi zina seumur hidup. Lalu punya anaknya gimana? Anaknya nasab dengan bapaknya ini yang menzinai ini terputus nasabnya ke ibu, seperti itu. Karena orang awam, orang luaran sana itu yang belum ngerti ini, yang belum tahu tentang hadis ini, mungkin berpikirnya setelah dinikahi itu akan menjadi sah, setelah dinikahi itu akan menjadi halal, padahal hukumnya tetap haram karena sudah melakukan itu duluan di luar nikah gitu. Jadi hukumnya ya zina selamanya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ya cerai. Karena di sana kan harus diasingkan, dipisah. Di hadisnya cambuk 100 kali cambukan kalau itu sama-sama lajang. Kalau misalnya ada yang satunya atau dua-duanya itu sama-sama ada pasangan, maksudnya selingkuh, melakukan hubungan itu tanpa ada ikatan perkawinan ya, itu kan tetap zina. Nah, itu diranjam, setengah badannya dikuburin. Itu namanya kafaroh, hukum di dunia untuk meringankan dosanya di akhirat kelak. Kafarohnya itu separuh badannya dipendam ke dalam tanah lalu dilempari batu, bukan batu kerikil yang kecil-kecil, tapi batu yang besar-besar yang sekiranya bisa mematikan. Karena ini hukum ranjam, itu dilempari batu sampai mampus, sampai meninggal dunia, seperti itu. Baru Allah, itu urusan Allah, nanti Allah mau memaafkan apa enggak, itu kan dari niatnya. Seperti itu. Saya hanya menyampaikan. Ya, saya hanya juga berdoa ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan kami, karena enggak ada satupun orang yang selamat dari yang namanya dosa. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal-hal buruk seperti itu ya, dari sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah ya. Semoga anak cucu kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita diberikan hidayah, diberikan perlindungan, termasuk kita semuanya, dijaga dari fitnah akhir zaman gitu ya. Karena orang itu ya banyak yang sok-sok alim, sok-sok ini, sok-sok itu gitu, sok-sokan gitulah istilahnya, ternyata seperti itu. Nauzubillah min dzalik.
Makanya kita berlindung ya, jangan lupa baca doa perlindungannya. Dan juga jangan lupa kita sesama umat muslim saling mendoakan dalam hal kebaikan. Mendoakan gimana Kak? Ya doakan agar banyak yang bertobat, agar mereka mendapatkan hidayahnya Allah. Seperti itu ya teman-teman. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu buat kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.